Bacaan Alkitab setahun untuk hari ini, Senin 19 September 2022, yaitu Zakaria 1 sampai dengan 4. Demikian. Zakaria 1. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, "Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, "Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini." Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, "Inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu," katanya, "Kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman." Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu?" Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. "Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya, dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa
yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya. Zakaria 2. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem, untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Zakaria 3. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Zakaria 4. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu,
Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, 'Apakah arti semuanya ini, Tuanku?' Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, 'Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?' Jawabku, 'Tidak, Tuanku.' Maka berbicaralah ia, katanya, 'Inilah firman Tuhan kepada Jerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Jerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, 'Bagus, bagus sekali batu itu.' Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, 'Tangan Jerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Jerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan, yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, 'Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil ini?' Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, 'Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?' Ia menjawab aku, 'Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?' Jawabku, 'Tidak, Tuanku.' Lalu ia berkata, 'Inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi.' Demikian bacaan Alkitab setahun untuk hari ini. Terima kasih.